Oke, langsung gue. Oke, selamat siang Pak Yoga dan teman-teman yang menonton video presentasi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Izinkan kami memaparkan materi terkait Global Marketing Communication Decision 1 dan 2. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hugo Wenzel dengan akhiran NIM 100. Saya ada Reski Permana dengan NIM akhiran 247. Baik, langsung dilanjutkan ke materi saja. Di sini materi yang pertama itu adalah Global Marketing Communication Decision. Yang dimana di dalam materi ini terdapat beberapa submateri lagi, yaitu Global Advertising, Advertising Agency, Creating Global Advertising, Global Media Decision, dan Public Relation and Publicity. Next. Periklanan di sini adalah global advertising atau yang seringkali kita sebut periklanan global. Periklanan di sini kita membahas dulu mengenai definisi dari periklanan. Periklanan adalah pesan berbayar yang disampaikan secara non-personal dan seringkali melalui media massa. Pesan periklanan dimaksudkan untuk membangkitkan respons dari konsumen di satu negara atau pasar. Untuk selanjutnya itu adalah periklanan global. Definisi dari periklanan global adalah didefinisikan sebagai pesan iklan yang digunakan di seluruh dunia dengan bentuk iklan, foto, logo, suara, atau elemen lainnya yang telah dikembangkan secara eksplisit untuk halayak global. Lingkungan di mana komunikasi pemasaran diterapkan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Tantangan dalam mengkomunikasikan secara efektif lintas batas adalah salah satu alasan mengapa perusahaan global dan afiliasi mereka semakin menganut konsep komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, yaitu Integrated Marketing Communication. Pendekatan IMC ini menekankan bahwa berbagai elemen dari strategi komunikasi suatu perusahaan harus dikoordinasikan secara hati-hati. Misalnya Nike telah menerapkan konsep ini di berbagai saluran komunikasi pemasaran, seperti yang dicatat oleh Presiden Direktur Nike saat itu Trevor Edwards pada pertengahan 2000-an. Kami menuntut agar merek kami fleksibel dalam cara menyampaikan pesan kepada konsumen tanpa menyimpang dari satu pendekatan. Kami memiliki model pemasaran terpadu yang menjelaskan semua elemen dari campuran pemasaran, mulai dari pemasaran digital hingga olahraga. Dari pemasaran acara hingga periklanan internasional, semuanya berangkat dari ide utama. Jadi inti dari poin utama di sini adalah Nike melakukan periklanan globalnya secara hati-hati agar kedepannya jika mereka menggunakan bahasa atau kalimat yang ternyata jika diartikan ke negara lain itu memiliki makna yang berbeda, maka Nike menghindari hal tersebut terjadi. Next. Selanjutnya adalah tren dan potensi pertumbuhan. Potensi periklanan global meningkat seiring pengakuan bahwa konsumen mengadopsi nilai-nilai global. Contohnya seperti Starbucks dan McDonald's menciptakan gaya hidup global. Pemasaran dapat ditentukan berdasarkan demografi, geografis, atau budaya. Budaya remaja lintas negara menunjukkan kesamaan dalam gaya hidup, selera, dan konsumsi. William Rudy, mantan pimpinan dari MTV Networks, mencatat bahwa budaya pop dan media memungkinkan orang-orang muda di seluruh dunia mengakses mode, musik, dan produk yang sama. Dalam sebuah kutipan, ia menyebutkan bahwa remaja 18 tahun di Paris memiliki lebih banyak kesamaan dengan remaja 18 tahun di New York dibandingkan dengan orang tua mereka masing-masing. Next. Keuntungan dari periklanan global itu adalah memberikan keuntungan dari periklanan global adalah memberikan pesan atau dampak yang lebih luas dibanding periklanan yang dapat dilakukan secara regional. Materi selanjutnya itu adalah Global Advertising Concept, Standardization versus Adaptation. Para ahli komunikasi umumnya sepakat bahwa efektivitas komunikasi tergantung pada
pesan yang disampaikan benar-benar diterima pesan atau tidak. Dalam periklanan, hal ini bergantung pada faktor, termasuk yang pertama adalah gaya komunikasi perusahaan atau pengiklan. Yang kedua, karakteristik audiens sasaran. Yang ketiga adalah struktur saluran media. Yang keempat itu adalah gangguan komunikasi atau noise, seperti persaingan iklan, penjualan langsung atau lain-lainnya. Empat masalah utama yang mungkin timbul dalam komunikasi global yaitu adalah pesan tidak sampai ke penerima yang dimaksud. Nah, ini bisa terjadi karena iklan tidak menjangkau media atau saluran yang tepat untuk audiens target. Masalah yang kedua itu adalah pesan sampai ke audiens tetapi tidak dipahami sebagaimana yang dimaksud. Hal ini disebabkan oleh terjemahan yang tidak akurat, penggunaan simbol yang tidak familiar, atau kurangnya pemahaman konteks lokal atau lokalisasi, di mana kita tetap menerapkan prinsip global, cuman dalam penerapannya harus juga mempertimbangkan budaya lokal. Sehingga jika mempertimbangkan konsep tersebut, akan terjadinya rasa memiliki dari konsumen. Yang ketiga itu adalah pesan tidak menyentuh atau menarik perhatian audiens. Bisa terjadi jika konten tidak relevan dengan tingkat literasi media atau budaya lokal. Dan yang keempat itu adalah pesan terganggu oleh noise. Dalam hal ini, noise merujuk pada pengaruh eksternal seperti iklan pesaing, promosi lain, atau kekacauan pada titik penerimaan. Next. Berikut adalah contoh dari pengeluaran iklan termasuk media yang terukur seperti TV, radio, surat kabar, internet oleh perusahaan. Next. Struktur industri periklanan. Industri periklanan global sangat dinamis, ditandai oleh perubahan cepat seperti pembentukan agensi baru, merger dan akuisisi, spin-off dan usaha patungan, serta perpindahan talenta dari satu agensi ke agensi lainnya. Perusahaan periklanan besar biasanya beroperasi sebagai perusahaan induk atau holding company yang membawahi berbagai agensi atau core agensi dan unit khusus seperti pemasaran langsung, digital, riset, dan lain-lain. Next. Advertising agency. Itu ini di sini dipaparkan ada beberapa contoh agensi besar pemasaran global. Yang di sini juga terdapat beberapa total revenue per tahun dari perusahaan. Pertimbangan dalam memilih agensi global itu adalah perusahaan global saat memilih agensi perlu mempertimbangkan yang pertama struktur organisasi perusahaan. Yang dimaksud struktur di sini adalah apakah perusahaan berbentuk sentralisasi atau desentralisasi. Yang kedua adalah responsivitas budaya lokal. Apakah agensi memahami pasar lokal dan apakah sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Mungkin kita bisa mengambil contoh jika perusahaan minuman keras berusaha untuk menggabungkan budaya lokal di Timur Tengah, maka akan banyak hambatan dan penolakan dari masyarakat tempat, dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan budaya lokal. Yang ketiga itu adalah cakupan geografis. Apakah agensi tersebut tersedia di pasar target atau tidak? Jika agensi tersebut berada di luar pasar target, maka yang terjadi adalah akan terjadinya pemborosan atau inefisiensi dari kegiatan tersebut, entah itu dari segi waktu atau dari segi biaya. Yang dimana seringkali jika perusahaan agensi tidak tersedia atau baru mulai untuk memasuki pasar, biasanya mereka masih meraba-raba dan tidak terlalu paham akan kondisi yang dibutuhkan oleh target atau pasar. Selanjutnya itu adalah pertimbangan lain, itulah persepsi merek. Dalam hal ini,
apakah persepsi merek butuh pendekatan lokal atau bisa menggunakan citra global. Yang dimana yang tadi saya maksud itu adalah apakah produk tersebut perlu perlu dibuat mengikuti kekayaan budaya lokal atau hanya menggunakan satu produk atau merek yang dimana itu tuh mencakup semua negara. Di sini mungkin saya mengambil contoh dari perusahaan mobil. Di Indonesia, perusahaan mobil ATPM atau eh, perusahaan mobil, mereka lebih sering menjual atau memasarkan produk mobil yang berbentuk SUV dan MPV. Dikarenakan pasar Indonesia lebih mementingkan ukuran dan kapasitas muatan yang lebih banyak. Karena di Indonesia itu ada budaya mudik atau mungkin kebersamaan, yang dimana dalam perjalanan jauh lebih baik pergi secara bersama-sama. Hal tersebut jika dibawakan untuk ke daerah seperti Eropa atau mungkin Asia Timur yang seringkali individualisme, mereka di sana lebih mementingkan bentuk mobil atau jenis mobil yang bersifat city car atau yang compact, yang dimana mereka tidak memerlukan ukuran yang besar dan kapasitas yang besar, tapi mereka hanya memerlukan fleksibilitas dalam berpindah tempat. Serta pertimbangan yang terakhir itu adalah keahlian digital. Apakah agensi tersebut unggul di bidang digital dan teknologi atau tidak? Di sini dikarenakan sudah adanya perubahan teknologi dan perubahan zaman, eh, untuk melakukan pemasaran yang efisien, lebih efisien atau lebih maksimal jika dilakukan secara digital. Dikarenakan jika menggunakan cara lama yang masih secara langsung dan itu door to door atau tatap muka langsung, audiens yang didapatkan hanya sedikit. Sedangkan jika menggunakan media digital, audiens yang dapat diserap memiliki jumlah yang banyak. Dan jika audiens tatap muka diharapkan dengan jumlah yang banyak, maka akan timbul pemborosan atau inefisiensi dalam penggunaan biaya periklanan. Next. Selanjutnya itu adalah creating global advertising, yaitu membuat periklanan global. Yang pertama dalam membuat periklanan global itu perlu adanya pesan iklan atau inti dari strategi. Tujuan dari iklan ini adalah untuk menghibur, menginformasikan, atau membujuk, atau menentukan isi dan bentuk pesannya. Di tengah kebisingan informasi dan paparan media yang tinggi, iklan harus mampu menarik perhatian, menghindari kekacauan, dan membekas dalam ingatan audiens dengan pesan yang efektif dan menarik. Dalam artian di sini pesan iklan yang dimunculkan harus mampu menjadi spotlight atau menarik perhatian dari audiens. Contohnya di sini mungkin kita mengambil contoh dari persaingan antara air mineral seperti Le Mineral dan Aqua. Jika kedua produk ini dalam pemasarannya hanya mengedepankan kelebihan mereka atau kandungan yang mereka miliki, maka itu akan menjadikan sebuah informasi membosankan bagi konsumen. Namun, Le Mineral menerapkan konsep yang dimana mereka itu memiliki pesan iklan itu yang ada manis-manisnya. Sehingga ketika konsumen membeli produk, mereka akan kepikiran dengan pesan yang ada manis-manisnya. Apakah produk ini sesuai dengan pesan iklannya atau hanya marketing belaka. Selanjutnya itu adalah big idea atau penentuan ide besar. Dalam industri, big idea adalah wawasan tajam yang menyatukan strategi dan emosi konsumen secara segar dan menarik. Menurut John Otto, big idea adalah kilasan wawasan yang menggabungkan
manfaat produk dan keinginan konsumen dengan cara baru dan mengesankan. Bukan sekedar posisi, eksekusi, atau slogan, big idea bersifat kuat, abadi, dan berdampak. Sehingga maksud dari ide besar ini adalah bukan berarti tujuan dari periklanan ini sebatas terjualnya produk atau mungkin peningkatan omset. Tapi yang dimaksud dari ide besar di sini adalah ide besar tersebut harus mampu menjadi uh, ingatan yang kuat oleh konsumen, dan konsumen merasa hal tersebut dapat berlangsung, pembelian tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah pendekatan emosional dan rasional. Daya tarik rasional digunakan untuk produk seperti obat atau layanan keuangan yang membutuhkan penjelasan logis dan informatif. Sebaliknya, daya tarik emosional menekankan pada perasaan, humor, atau nilai-nilai emosional. Seperti kampanye IKEA yang memposisikan rumah sebagai tempat cinta dan kenangan. Atau kampanye Subaru dengan slogan Love That's What Makes a Subaru a Subaru. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah dalam konteks periklanan pun kita harus bisa membedakan mana iklan yang bisa menggunakan emosional atau mana iklan yang bisa menggunakan pendekatan rasional. Dikarenakan jika kedua hal tersebut digabungkan atau mungkin tidak ada diversifikasi atau pemisahan, maka akan muncul beberapa kesalahan atau yang dimana di sini kesalahan adalah yang dapat merugikan dari konsumen. Contohnya seperti obat. Jika obat kita dalam penjualan obat kita menggunakan pendekatan emosional yang seperti perasaan, humor, itu tuh belum tentu mampu mengobati penyakit. Namun sebaliknya, jika hanya berfokus pada emosional tapi tidak dengan rasional, maka akan dampak produk tersebut juga tidak akan maksimal terhadap konsumen, yang dimana itu juga bisa merugikan konsumen. Selanjutnya itu adalah proposisi penjualan dan eksekusi kreatif. Adalah janji atau klaim manfaat produk karena setiap pasar berbeda secara budaya, ekonomi, dan sosial. Maka proposisi dan cara penyajiannya harus disesuaikan dengan pasar lokal. Penyampaian pesan disebut sebagai eksekusi kreatif yang mencakup berbagai bentuk seperti demonstrasi, testimonial, animasi, dramatisasi, dan sebagainya. Nah, di sini maksud dari proposisi penjualan dan eksekusi kreatif adalah cara penyajian atau cara penjualan harus disesuaikan dengan pasar lokal. Serta eksekusi kreatif yang di sini saya mengambil contoh, banyak sekarang perusahaan yang menggunakan AI untuk menjadikan salah satu iklan mereka. Next. Selanjutnya itu adalah peran tim kreatif. Tanggung jawab atas penyampaian pesan ada di tangan tim kreatif yang terdiri dari penulis naskah atau copywriter, direktur seni atau art director, dan direktur seni bertanggung jawab terhadap elemen visual iklan seperti gambar, warna, huruf, dan lain-lain, serta sensitivitas budaya visualisasi iklan. Penyajian visual harus tepat sasaran dan sesuai konteks budaya karena persepsi terhadap visual dapat berbeda di tiap pasar. Contoh nyata dari pentingnya konteks budaya terlihat pada kampanye kontroversial Benetton di tahun 1990-an yang menampilkan gambar provokatif seperti hitam dan putih yang diborgol bersama atau wanita kulit hitam menyusui bayi kulit putih. Kampanye ini berhasil di Eropa tetapi tidak digunakan di Amerika Serikat karena dapat membangkitkan memori buruk terhadap sejarah perbudakan. Next. Proyek itu adalah Global Media Decision. Itu pengeluaran, di sini ada maksud materi itu pengeluaran iklan global dan sarana media. Amerika Serikat menjadi negara dengan pengeluaran iklan terbesar pada tahun 2017, lebih dari 200 miliar dolar USD. Tiongkok menempati posisi kedua dengan pengeluaran sekitar 80 miliar USD. Negara berpenghasilan tinggi,
cenderung memiliki belanja iklan per kapita yang lebih tinggi, yang dimana negara tersebut rela mengeluarkan biaya iklan yang besar karena mereka merasa atau menganggap market mereka memiliki daya beli yang tinggi. Jika menggunakan strategi iklan yang masif, kemungkinan untuk mendapat keuntungan tetap ada dan tidak hanya berfokus kepada pengenalan pada konsumen. Pertumbuhan iklan global juga banyak terjadi di negara-negara BRICS, kecuali Rusia. Rusia mengalami stagnanisasi belanja iklan akibat penurunan harga minyak dan ketegangan geopolitik. Yang dimana di sini jika perusahaan di Rusia atau yang memiliki target pasar di Rusia memfokuskan pada biaya iklan, mereka memiliki skala prioritas yang lebih penting. Itu bagaimana cara mereka dapat bertahan dalam kondisi perang antara Rusia dan Ukraina. Yang sewaktu-waktu bisa saja karena kondisi tersebut, kondisi pasar atau bahkan yang lebih buruknya kondisi fisik dari perusahaan bisa saja hancur secara tiba-tiba atau mungkin kebijakan politik yang menyebabkan rusaknya atau perusahaan tidak dapat berjalan seperti biasanya. Selanjutnya itu adalah media iklan dan perubahannya. Media utama iklan seperti televisi, dalam contoh televisi yang siaran, kabel, dan satelit, dengan porsi 40-50% dari total pengeluaran global. Di sini mungkin yang dimaksud dari pengeluaran utama iklan televisi adalah 40-50% perusahaan masih menganggap TV merupakan bentuk periklanan yang efektif. Dikarenakan TV, orang nonton TV dari dunia sekarang, dan TV orang tidak akan berganti-ganti channel jika mereka dalam menonton siaran tersebut ada yang mereka suka. Sehingga seringkali iklan-iklan yang ada ketika break dari siaran tersebut tetap ditonton oleh konsumen. Atau mungkin sekarang ada strategi yang lebih terbaru dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan iklan ke dalam siaran-siaran atau talk show yang ada di televisi. Salah satu penghasilan terbesar dari televisi adalah besarnya biaya iklan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak siaran. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan, walaupun kondisi media sudah berkembang dengan adanya TikTok, dengan adanya sosial media lainnya, media utama televisi tetap menjadi pilihan utama bagi perusahaan karena dampak yang diberikan masih efektif dan signifikan. Surat kabar dulu menempati posisi kedua, 20%, tapi kini menurun drastis karena adanya efek digitalisasi, yang dimana dikarenakan perkembangan teknologi, orang mulai meninggalkan membaca surat kabar cetak dan beralih ke surat kabar digital, yang dimana bisa memuat lebih banyak informasi dan fleksibilitas dalam membawanya. Iklan digital sedang tumbuh pesat dan diperkirakan melampaui iklan televisi. Contoh perubahannya adalah Amazon memiliki 100 pelanggan video bebas iklan. Next. Next. Perbedaan dan kendala media antar negara. Di Meksiko, pengiklan bisa membeli halaman depan koran saja. Di India, kekurangan kertas menyebabkan pemesanan iklan harus dilakukan 6 bulan sebelumnya. Di Arab Saudi, iklan TV komersil baru diizinkan sejak 1986 dan kontennya dibatasi.
Radio efektif di negara dengan literasi rendah dan anggaran terbatas. Dengan adanya siaran melalui radio, maka penyebaran informasi bisa langsung tersampaikan tanpa perlu dicerna lebih dalam oleh pihak audiens. Selanjutnya itu adalah materi public relation. Sini saya akan membahas mengenai peran dan fungsi humas atau public relation. Dalam dunia pemasaran global, hubungan masyarakat disebut sebagai net media. Berbeda dengan iklan dan promosi yang termasuk net media, public relation tidak melibatkan pembayaran langsung untuk penempatan pesan, melainkan bergantung pada kredibilitas dalam penyampaian pesan. Next, mungkin kita bisa masuk ke PPT yang PR-nya tadi. Di sini fungsi PR adalah sebagai garda terdepan atau frontline dari perusahaan, yang dimana jika adanya keluhan atau mungkin ada tanggapan dari perusahaan, biasanya disampaikan oleh PR atau humas. Mereka harus mampu merespons dengan cepat dan menyampaikan fakta secara terbuka untuk melindungi atau memulihkan reputasi perusahaan di pasar global. Alat dari public relation tersebut meliputi dari siaran pers, buletin, konferensi pers, media sosial, artikel di media profesional, serta acara-acara khusus. Aktivitas ini dirancang untuk membangun citra positif perusahaan serta menciptakan dan mempertahankan hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbeda dengan iklan, perusahaan tidak memiliki penuh atas bagaimana atau kapan pesan PR mereka akan dimuat di media. Hal ini membuat perusahaan beralih ke corporate advertising untuk memastikan pesan korporat tersampaikan meskipun secara teknis masih dalam lingkup PR. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait materi yang kedua, Global Marketing Communication Decision yang kedua. Kita akan membahas 4 garis besar materi. Yang pertama, sales promotion atau promosi penjualan. Yang kedua, personal selling. Yang ketiga, special form of marketing communication, direct marketing. Dan yang terakhir, special form of marketing communication, support media, sponsorship, and product placement. Yang pertama pada bagian sales marketing atau promosi penjualan. Secara singkat, promosi penjualan adalah program komunikasi berbayar yang bersifat sementara dan dirancang untuk menambah nilai nyata pada produk atau merek. Jadi pada konsumen, tujuan dari promosi penjualan ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap produk baru, mendorong non-pengguna untuk mencoba produk yang ada, atau meningkatkan permintaan konsumen secara keseluruhan. Di banyak perusahaan, bahkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia juga, pengeluaran untuk promosi penjualan telah melampaui anggaran iklan media. Selanjutnya terkait tantangan lokal dan global di materi sales promotion. Jadi manajer internasional itu dapat mempelajari strategi promosi dari Amerika, tetapi seringkali harus menyesuaikannya dengan kondisi spesifik di negara tujuannya. Contohnya iklan televisi di Perancis tidak dapat memiliki ikatan dengan film yang mempengaruhi perusahaan media seperti Disney. Lalu keterlibatan dengan kantor pusat. Jadi ada faktor yang menyebabkan keterlibatan dengan kantor pusat dalam promosi penjualan. Itu ada 4. Yang pertama itu terkait biaya. Biaya ini semakin besar anggaran promosi, maka semakin tinggi juga minat kantor pusatnya. Lalu kompleksitas. Kompleksitas ini formulasi dan pelaksanaan program membutuhkan keahlian khusus. Dan yang ketiga itu merek global. Pentingnya konsistensi merek secara global dan perdagangan transnasional. Ini merupakan konsolidasi industri retail membutuhkan program promosi yang terkoordinasi. Lalu ada pertimbangan lokalnya juga. Yang pertama yaitu tingkat pembangunan ekonomi. Jadi di negara-negara dengan pendapatan rendah, promosi seperti sampel gratis itu lebih efektif. Lalu kematangan pasar. Jadi seperti contohnya kupon itu lebih cocok untuk pasar yang berkembang. Sementara pasar yang matang mungkin memerlukan program yang lebih eksklusif seperti program loyalitas. Lalu yang ketiga itu persepsi lokal.
Persepsi lokal ini seperti konsumen Jepang misalnya, itu cenderung enggan menggunakan kupon di kasir. Lalu ada regulasi lokal, ini beberapa negara melarang kupon dalam kemasan atau diskon melalui pos. Dan yang terakhir yaitu struktur perdagangan. Jadi industri retail yang terkonsentrasi membutuhkan promosi di tingkat perdagangan dan konsumen, berbeda dengan pasar yang lebih terfragmentasi seperti di Jepang. Selanjutnya, sales promotion terkait sampling. Jadi sampling ini merupakan teknik promosi penjualan yang memungkinkan calon pelanggan mencoba produk atau layanannya secara gratis. Seperti kalau teman-teman pernah menemui sampel makanan di mal-mal itu, ataupun kosmetik, ataupun deterjen yang didistribusikan melalui lokasi retail ataupun acara-acara khusus. Nah, strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, mendorong mereka untuk mencoba dan meningkatkan kemungkinan pembelian di masa depan. Contohnya misalnya Kikoman berhasil membangun kesuksesan di Amerika Serikat dengan membagikan sampel makanan berbumbu kecap Kikoman di supermarket. Pendekatan ini dapat membantu mereka memperkenalkan mereknya di pasar baru dan saat ini di Amerika Serikat menjadi penyumbang besar bagi keuntungan internasional mereka. Jadi dengan sampling ini sering dikombinasikan juga dengan promosi lain seperti resep ataupun kupon untuk meningkatkan daya tarik produk. Namun perlu diingat, meskipun efektif, sampling ini juga memiliki kelemahan, yaitu biaya yang cukup tinggi. Kalau di contohnya ini berkisar $0,10 hingga $0,50 per sampelnya. Selain itu, sulit untuk secara langsung mengukur pengaruhnya terhadap pengembalian investasi. Jadi untuk mengurangi biaya dan menjaga audiens yang lebih luas, banyak perusahaan mendistribusikan sampel di acara yang besar-besar atau konser ataupun festival, atau menggunakan pendekatan kreatif seperti memberikan akses gratis ke layanan online dan mengirimkan tim khusus seperti Jill Petros, Starbucks yang membagikan frappuccino dingin kepada para komuter. Jadi sampling ini memungkinkan konsumen merasakan manfaat produk secara langsung yang menjadi kunci untuk mendorong pembelian dari produk tersebut. Yang kedua, terkait promosi penjualan, masalah dan tantangannya. Promosi penjualan menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko penipuan dan hambatan budaya. Ada contoh kasus yang merupakan contoh dari promosi Pepsi dan Apple pada Super Bowl tahun 2004, di mana konsumen menemukan cara untuk membaca kode pemenang tanpa membeli produk. Ini menyebabkan kerugian bagi perusahaannya. Risiko serupa juga terjadi pada penebusan kupon yang seringkali tidak divalidasi saat pembelian dan rentan terhadap penipuan, menyebabkan kerugian besar bagi pemasar. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam merancang promosi untuk menghindari eksploitasi seperti ini. Lalu di pasar yang berkembang, promosi seringkali menghadapi kritik jika suatu perusahaan itu terlihat memanfaatkan celah regulasi atau kurangnya kesadaran konsumen terhadap risiko privasi. Contohnya di Eropa, regulasi ketat terhadap promosi, terutama di wilayah Nordik, yang membatasi gerak perusahaan dalam menyusun program promosi. Namun jika regulasi ini diselaraskan dengan seluruh di Uni Eropa, perusahaan berpotensi meluncurkan promosi yang terintegrasi di berbagai negara. Selanjutnya ada studi di Taiwan, Thailand, dan Malaysia yang menunjukkan bahwa sikap terhadap kupon dan promosi lainnya sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Contohnya budaya kolektivitas di 3 negara yang mempunyai masyarakat yang lebih menerima promosi jika sikap positif terhadapnya ditunjukkan oleh keluarga ataupun komunitas. Namun terdapat beberapa perbedaan budaya yang signifikan, misalnya masyarakat di Malaysia ataupun di Indonesia yang cenderung menghindari kupon karena takut rasa malu, tetapi lebih menyukai undian meskipun agama mereka melarang perjudian. Di sisi lain, konsumen di Taiwan dan Thailand lebih menerima kupon dibandingkan undian. Dan ada beberapa negara dengan budaya-budaya lokal masing-masing lainnya. Selanjutnya kita akan masuk materi kedua. Ini terkait personal selling. Jadi personal selling ini merupakan bentuk komunikasi langsung antara tenaga penjual dan calon pembeli yang bertujuan memberikan informasi dan meyakinkan mereka untuk melakukan pembelian. Jadi selain berfokus pada penjualan jangka pendek, penjualan personal juga berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Proses ini sangat penting untuk produk industri yang kompleks dan mahal karena memungkinkan adanya komunikasi dua arah secara langsung untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mencocokkannya dengan produk perusahaan. Tetapi personal selling ini juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu risiko politik. Jadi pemerintah yang tidak stabil ataupun korup dapat mengubah aturan sepenuhnya bagi tim penjualan. Membuka operasi baru di negara asing sangat rumit.
jika kudeta hampir terjadi, dan jika seorang diktator meminta pertimbangan tertentu. Lalu yang kedua yaitu hambatan regulasi. Jadi pemerintah seringkali memberlakukan sistem kuota atau tarif yang mempengaruhi masuknya tenaga penjualan asing. Regulasi dapat berbentuk aturan yang membatasi jenis kegiatan penjualan tertentu. Dan yang ketiga yaitu fluktuasi mata uang. Jadi upaya penjualan perusahaan seringkali terhambat oleh perubahan nilai mata uang. Contohnya dolar dan rupiah itu kan seringkali berubah-ubah. Lalu ada ketidaktahuan pasar. Jadi strategi penjualan perusahaan dapat gagal karena kurangnya pengetahuan terhadap kondisi pasar, cara bisnis dilakukan, ataupun posisi pesaing lokal yang ada. Tetapi jika semua tantangan ini dapat diatasi atau diminimalkan, upaya penjualan personal dapat dilaksanakan dengan alat yang dikenal sebagai sebutan model penjualan strategis atau konsultatif yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan model penjualan strategis atau konsultatif tadi. Jadi model ini terdiri dari 5 langkah yang saling bergantung, dirancang untuk membantu tenaga penjualan membangun kemitraan berkualitas tinggi dengan pelanggan. Nah, yang pertama itu ada filosofi dan strategi hubungan. Jadi tenaga penjualan harus memiliki komitmen terhadap konsep pemasaran dan peran sebagai pemecah masalah bagi pelanggan. Yang kedua, adaptasi strategi di lingkungan internasional. Strategi penjualan harus disesuaikan dengan budaya lokal, misalnya pendekatan yang agresif yang dilakukan di Amerika Serikat ini bisa efektif, tetapi mungkin tidak cocok di beberapa negara dengan budaya yang lain. Lalu yang ketiga yaitu strategi produk. Jadi tenaga penjualan itu harus menjadi ahli dalam produk yang mereka tawarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat yaitu strategi pelanggan, ini mengumpulkan dan menganalisis data tentang kebutuhan pelanggan adalah inti dari langkah ini. Dan yang kelima yaitu strategi presentasi. Ini merupakan setiap kunjungan penjualan membutuhkan rencana yang mencakup pendekatan, penemuan kebutuhan, presentasi, demonstrasi, negosiasi, penutupan, dan layanan purna jual. Jadi tahapan ini disesuaikan dengan preferensi dan budaya lokal untuk memastikan keberhasilannya. Selanjutnya terkait materi sales force nationality. Atau diterjemahkan itu kewarganegaraan tenaga penjualan. Jadi keputusan kewarganegaraan tenaga penjualan itu menjadi faktor yang penting bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Pilihan mencakup tenaga kerja ekspatriat, warga negara setempat, dan tenaga kerja dari negara ketiga atau agen penjual. Jadi tiap opsinya ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Yang pertama itu tenaga penjual ekspatriat, keunggulannya memiliki pengetahuan produk yang mendalam, memahami budaya perusahaan, dan mampu mengikuti kebijakan kantor pusat. Serta mereka memiliki pengalaman internasional yang meningkatkan prospek karir mereka. Tapi kelemahannya relokasinya mahal, sulit beradaptasi dengan budaya lokal, dan potensi kegagalan tinggi karena pelatihan yang kurang memadai. Selanjutnya tenaga kerja lokal. Ini memiliki keunggulan memahami pasar lokal, budaya, dan bahasanya relatif lebih hemat karena tidak membutuhkan relokasi. Tapi kelemahannya potensi kurang selaras dengan budaya perusahaan induknya, membutuhkan pelatihan tambahan dan kendali perusahaan yang perusahaan pusat lebih terbatas. Selanjutnya yaitu tenaga kerja negara ketiga. Keunggulannya itu netral dalam konflik antar negara dan biaya lebih rendah. Tetapi kelemahannya dapat menimbulkan keraguan dari pelanggan lokal, kurang motivasi jika kompensasi rendah, dan peluang promosi yang lebih terbatas. Dan yang terakhir yaitu agen penjualan. Keunggulannya hemat biaya dan memiliki pengetahuan lokal, ideal untuk pasar baru atau wilayah-wilayah yang terpencil. Tetapi kelemahannya kurang kontrol langsung dari perusahaan dan tidak selalu terintegrasi dengan strategi perusahaan induk. Dan yang terakhir itu ada namanya pendekatan hibridia. Jadi perusahaan seringkali menggabungkan tenaga kerja ekspatriat dan lokal untuk keseimbangan yang optimal. Ini ada contoh alternatif lainnya juga seperti lisensi eksklusif, itu membayar tenaga kerja penjualan lokal untuk menjual produk, lalu ada kontrak produksi, menggabungkan manufaktur lokal dengan penjualan personal di showroom, lalu ada perjanjian manajemen, ini mengelola tenaga kerja asing mirip dengan waralaba seperti yang dilakukan perusahaan Hilton, lalu ada usaha patungan, ini bermitra dengan perusahaan lokal. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu special form.
of marketing communication, yang ini direct marketing yang akan kita bahas. Jadi apa itu pemasaran langsung atau direct marketing? Pemasaran langsung adalah bentuk komunikasi yang ditujukan langsung kepada konsumen untuk menghasilkan respon seperti pemesanan, permintaan informasi, atau kunjungan ke toko. Lalu ada yang membedakannya dengan pemasaran massal juga, di mana pemasaran langsung itu berfokus pada individu dan data pelanggan, sementara pemasaran massal itu menyasar segmentasi berdasarkan demokrasi dan perilaku umumnya saja. Lalu ada pendekatan modernnya, pemasaran one-to-one marketing. Yang pertama, identifikasi pelanggan dan kumpulkan data mereka. Lalu bedakan pelanggan berdasarkan nilai dan kebutuhan. Lalu interaksi secara efektif dan efisien, dan personalisasi penawaran sesuai riwayat ataupun preferensi pelanggan. Nah, mengapa pemasaran langsung ini semakin populer? Ini ada 4 jawaban. Yang pertama, kartu kredit itu mempermudah pembelian langsung. Lalu yang kedua, keluarga sibuk atau pendapatan ganda lebih suka belanja dari rumah. Lalu kemajuan teknologi seperti TV memungkinkan menyampaikan pesan ke audiens khusus. Dan yang terakhir, media global seperti CNN itu mempermudahkan jangkauan lintas negara. Lalu ada peluang dan tantangan globalnya juga, di mana peluangnya itu mudah disesuaikan secara lokal. Think global tapi act global. Dan juga efektif menghadapi perbedaan budaya dan bahasa. Untuk tantangannya yaitu ada isu privacy dan perlindungan data, tarif pos yang tinggi di beberapa negara, dan juga kurangnya data pelanggan di wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu beberapa cara agar pemasaran langsung itu bisa lebih diterapkan lagi, yaitu dengan cara beranggapan bahwa jangan menganggap semua konsumen itu seperti orang Amerika. Lalu fokus pada pasar lokal yang spesifik. Jadi kita tuh harus menyesuaikan strategi kita dengan pasar lokal, jangan menyamakan semua pasar di global yang ada. Lalu hindari generalisasi seperti konsumen Eropa, perlakukan tiap negara secara unik. Dan pastikan logistik dan layanan pelanggan dapat diakses secara lokal. Selanjutnya yaitu direct marketing dan katalog. Jadi direct mail, direct mail ini merupakan email langsung dikirim secara personal ke calon pelanggan yang sudah ditargetkan. Jadi banyak yang digunakan oleh bank dan perusahaan asuransi. Keunggulannya adalah kemampuan mengumpulkan data, respons, dan data-data pelanggan untuk menyempurnakan penawaran berikutnya. Lalu ada katalog. Katalog menampilkan produk-produk secara lengkap dalam bentuk publikasi bergaya majalah. Ini digunakan secara luas oleh merek-merek besar seperti Victoria's Secret, ataupun brand-brand fashion ataupun kosmetik lainnya. Meski jumlah katalog fisik menurun secara signifikan karena belanja online, katalog tetap menjadi bagian yang penting dari strategi pemasaran karena memberikan pengalaman visual yang lebih mendalam dan bisa dikomunikasikan dengan toko fisik maupun e-commerce. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu special form of marketing communication, support media, sponsorship, dan product placement. Yang pertama yaitu media pendukung atau support media. Media pendukung seperti billboard dan iklan di transportasi umum digunakan untuk menjangkau audiens luas di tempat publik. Negara seperti Jepang dan US atau Amerika Serikat adalah pasar utama OOH. Kini berkembang menjadi digital out of home dengan teknologi canggih seperti pengenalan wajah di Piccadilly Circus London untuk menampilkan iklan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan orang-orangnya. Lalu yang kedua yaitu sponsorship atau promosi lewat keterlibatan acara. Sponsorship adalah strategi komunikasi di mana perusahaan membayar untuk mengaitkan dengan acara atau tim olahraga. Contohnya Coca-Cola dalam Piala Dunia, lalu ada Spotify juga, yang memadukan sponsorship dengan iklan dan promosi global. Sponsorship memberi peluang exposure yang sangat tinggi, terutama di negara yang membatasi iklan seperti Tiongkok. Selanjutnya yaitu penempatan produk. Perusahaan menyisipkan produk mereka dalam film, serial TV, ataupun beberapa iklan-iklan lainnya yang digunakan oleh selebriti untuk exposure alami. Contohnya Audi dalam film Iron Man atau Jam Tak Heuer di Kingsman. Jadi strategi ini semakin penting karena banyak orang melewatkan iklan tradisional dan menempatkan produk lebih halus secara autentik. Atau teman-teman biasanya memanggilnya itu soft marketing.
Tapi ada resiko dan etika penempatan produk. Jadi meskipun efektif, penempatan produk memiliki resiko. Jadi bila terasa terlalu dipaksakan atau terlalu mencolok, bisa mengganggu pengalaman menonton film tersebut dan membuat penonton sinis terhadap merek. Selain itu ada kekhawatiran etis jika produk yang kontroversial seperti rokok ditampilkan secara glamour, terutama tanpa disadari penonton bahwa itu bagian dari pemasaran. Selanjutnya kita akan masuk dari studi case. Ini kami ambil dari buku terkait Red Bull, merek anti konvensional. Jadi Red Bull ini kalau teman-teman tahu merupakan suatu produk energi drink. Ini merupakan perusahaan senilai 6,4 miliar US dollar, dikenal sebagai pencipta pasar minuman energi dan ikon dalam berbagai acara budaya serta olahraga ekstrim dengan slogan Red Bull gives you wings. Merek ini memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk medsos, acara langsung, dan sponsor besar seperti tim Formula One dan Red Bull Arena. Proyek monumental seperti Red Bull Statros pada tahun 2012, di mana Felix Baumgartner melompat dari tepi luar angkasa menjadi strategi PR yang sangat luar biasa, menarik perhatian dunia, dan memperkuat posisi Red Bull di pasar yang kompetitif. Pendiri Red Bull mengandalkan intuisi kewirausahaannya untuk menciptakan pasar yang belum ada sebelumnya. Pendekatan yang tidak konvensional terlihat dalam penggunaan media buatan sendiri seperti The Red Bull Bulletin, majalah bulanan yang didistribusikan seluruh dunia. Selain itu, Red Bull juga meluncurkan inisiatif seperti Red Bull Music Academy yang memadukan seni budaya melalui konser, lokal karya, dan festival internasional. Dengan merek yang tetap menjadi pusat perhatian tanpa terlalu menonjolkan diri secara eksplisit. Jadi singkatnya Red Bull ini teman-teman seringkali melihat dia melakukan olahraga ataupun hal-hal ekstrim untuk memarketingkan produk dari energi drink Red Bull itu sendiri. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan pembahasan yang bisa kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu apa isu berpikir kritis yang diangkat oleh kasus ini? Yang pertama, isu berpikir kritis dalam kasus ini adalah bagaimana Red Bull menggunakan strategi pemasaran non-tradisional untuk menciptakan dan mendominasi pasar. Kasus ini menantang pendekatan pemasaran konvensional dengan menekankan inovasi, branding berbasis pengalaman, dan hubungan emosional dengan konsumen melalui acara-acara besar dan strategi berbasis media. Yang kedua, ringkaskan berbagai jenis komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Red Bull, apakah ini tradisional atau non-tradisional. Sudah jelas ini merupakan komunikasi pemasaran non-tradisional, seperti acara sponsorship dan acara olahraga ekstrim, balapan Formula One, dan lain-lain. Lalu ada produksi media seperti majalah The Red Bulletin dan RBM Radio. Lalu ada medsos dan kehadiran digital, pemasaran berbasis pengalaman, dan integrasi merek. Pendekatan ini sebagian besar bersifat non-tradisional karena lebih fokus pada keterlibatan, pencitraan, dan keselarasan gaya hidup daripada iklan konvensional. Selanjutnya, tujuan komunikasi apa yang dicapai oleh setiap komunikasi pemasaran Red Bull? Apakah Anda mengenal titik sentuh merek lainnya yang tidak disebutkan dalam kasus ini? Yang pertama, sponsorship dan acara. Meningkatkan visibilitas merek, menghubungkan dengan demokrasi target, dan menonjolkan nilai energi tinggi serta petualangan. Yang kedua, produksi media, membentuk kepemimpinan pemikiran dan relevansi budaya. Yang ketiga, medsos, yang mendorong kesadaran global, interaktivitas, dan keterlibatan konsumen. Dan yang keempat, pemasaran berbasis pengalaman, menciptakan koneksi pribadi yang berkesan dengan produk dan merek. Dan yang terakhir itu integrasi merek, di mana memperkuat identitas merek melalui asosiasi dengan tempat-tempat yang berprofil tinggi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa resiko dari mensponsori acara khusus seperti lompatan bersejarah Felix Baumgartner tadi? Jadi resiko yang pertama yaitu jelas resiko keselamatan. Lalu yang kedua investasi finansial seperti acara berskala besar membutuhkan sumber daya besar yang bisa sia-sia jika hasilnya tidak sesuai harapan ataupun hasilnya itu gagal gitu. Lalu resiko asosiasi merek terlalu terasosiasi dengan aktivitas ekstrim dapat mengalienasi segmentasi audiens yang lebih berhati-hati. Namun keberhasilan acara ini dapat memberikan imbalan yang sangat luar biasa. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini.
Baik, itu merupakan presentasi dari kami kelompok 11. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa sampaikan di grup dan kami akan jawab di grup juga. Sekian presentasi dari kelompok 11. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih.